Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, santer isu katanya, kabarnya ya Partai Nasdem diiming-imingi atau ya digoda untuk ditawarkan katanya begitu kan ya, untuk dapat 2 kursi. Wow, ini benarkah seperti itu begitu kan? Ini isu 2 kursi untuk Nasdem di pemerintahan Prabowo Gibran untuk kurangi goncangan hak angket. Artinya apa? Artinya hak angket ini mulai dijegal agar tidak ya digaungkan di situ begitu. Setidaknya banyak yang tidak setuju lah begitu terkait dengan hak angket. Maka dengan godaan-godaan seperti itu 2 kursi itu posisi strategis begitu kan ya, sebagai menteri di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini tinggal koalisi perubahan begitu kan 01, apakah dia tetap mempertahankan sebuah isu 2 kursi atau ya dengan hak angket. Kalau mereka pro terhadap rakyat itu setidaknya mereka percaya atau bisa menggaungkan hak angket daripada 2 kursi, daripada jabatan menteri begitu kan. Tapi secara logika hak angket ini kalau digaungkan 01 dan 03 mereka juga ketar-ketir begitu kan. Kekuatan mereka lihat saja, ada Puan Maharani ya, terus kemudian ada yang lain. Itu manfaat hak angket di situ begitu. Mumpung masih punya kekuatan. Artinya apa? Artinya Partai Nasdem mungkin tidak tertarik dengan adanya 2 kursi, godaan ya. Terus kemudian ditawar lobby-lobby politik seperti ini begitu kan. Karena apa? Karena Pak Surya Paloh sudah tahu bagaimana rakyat Indonesia jutaan yang mendukung koalisi perubahan di situ begitu kan. Artinya momen ini tidak akan mengkhianati koalisi-koalisinya dan para pendukung-pendukung mereka. Ya kita tunggu sajalah begitu kan. Saya kira inilah menjadi perdebatan sekarang ya, sampai ya mungkin ya di masyarakat sudah geleng-geleng kepala. Ada yang mengatakan ya jangan sampai tergoda ya seorang Partai Nasdem di situ sebagai Surya Paloh ya sebagai ketua umum, jangan sampai tergoda dengan iming-iming 2 kursi saja. Maka kalau misalnya begitu kan dia mau 2 kursi, maka pendukung-pendukung Partai Nasdem ya simpatisan mereka saya kira akan lebih simpati kepada PDIP. Nah, itu yang seharusnya kita amati betul begitu kan. Bahkan banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Anies Baswedan dan Caimin semoga Allah tetap menegakkan ya pendirian dan Pak Anies untuk menjadi ikon penyeimbang dalam carut marutnya kondisi bangsa ini. Allah akan memberikan fasilitas dan ruang sesuai kebutuhan. Artinya jangan hianati para pendukung-pendukungnya. Betul nggak ya? Mungkin lebih baik jangan mau nanti dijebak dengan proyek lalu dibui dan direshuffle ya. Apa masih percaya dengan beginian? Ya, kita tunggu saja. Semoga saja tidak tergoda dengan hal nuansa seperti itu begitu kan. Karena hak angket ini lagi bergulir berjuang bersama rakyat di situ. Bahkan ada mengatakan bahwa Anies presiden ya 02 oposisi. Cocok katanya begitu. Mana mau ya 2 kursi, maunya 10 kursi agar persatuan dan kesatuan keseimbangan ya, kesinambungan. Bahkan ya sang surya tak tenggelam ya. Ini maka analisis saya begini. Pak Surya Paloh itu di Partai Nasdem tidak pernah tergoda dengan jabatan-jabatan seperti itu begitu. Kalau Pak Surya Paloh ingin jabatan, dia akan mempertahankan koalisi bersama seorang Jokowi pada waktu itu begitu kan. Karena Pak Surya Paloh sudah melihat bagaimana nasib rakyat Indonesia, rakyat kita, bangsa kita begitu kan ya. Demokrasi yang sudah itu aja begitu kan. Maka Surya Paloh keluar dari koalisi Pak Jokowi begitu kan. Maaf, bukan keluar. Berseberangan dengan koalisi Pak Jokowi ya, mendukung Anies Baswedan, mengusung Anies Baswedan sebagai presiden. Kalau Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem menginginkan ya sebuah kekuasaan, ya seharusnya mereka sudah bertahan bersama Pak Jokowi begitu kan. Bertahan dalam artian mereka tidak berseberangan dengan Pak Jokowi di 2024. Maka setidaknya dengan hal-hal seperti ini ya masyarakat bisa menilai Pak Surya Paloh sudah tahu bahwa bagaimana carut marut bangsa kita, demokrasi kita begitu kan. Semakin hari semakin tenggelam.
Katanya tahun 2045 begitu kan ya akan menyambut Indonesia Emas. Lah, bagaimana dengan polarisasi yang kemudian yang ada di masyarakat? Masyarakat sudah dipecah sana sini begitu kan? Kepentingan para oligarki, kepentingan para penguasa itu kan berbeda-beda di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya ya masyarakat Indonesia harus melek terhadap politik kita begitu. Jadi kalau hanya dipecah sana sini ya saya kira Partai Nasdem bisa, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana bersama rakyat di situ begitu kan. Emang sudah resmi memang dari hasil Pilpres atau memang hasil survei saja? Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ. Maka saya katakan sejak awal bahwa kalau memang Surya Paloh tergoda dengan kekuasaan itu, saya kira sudah sejak lama mereka kan tidak mungkin berseberangan dengan seorang Jokowi. Kan begitu logikanya begitu. Sederhana saja begitu kan. Maka ya isu 2 kursi untuk Nasdem di pemerintahan Prabowo Gibran untuk kurangi goncangan ya hak angket. Bisa saja ditawari seperti itu begitu kan. Rumor penawaran dan 2 kursi kabinet untuk Partai Nasdem dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka itu dianggap bertujuan untuk mengurangi goncangan selama Pilpres 2024, termasuk menahan rencana menggulirkan hak angket pemilu di 2024 ya atau di DPR. Menurut pengamat politik ya dari Metrik Wildan Hakim, jika rumor Nasdem dapat kursi menteri di Koalisi Indonesia Maju benar terjadi, maka Nasdem dinilai punya peran sebagai penentu. Mengingat Koalisi Indonesia Maju merasakan betul adanya goncangan selama proses Pilpres di 2024. Saya kira mereka begitu istana hari ini begitu. Bagaimana posisi seorang Prabowo Gibran itu tetap memperjuangkan mereka punya hak ya, mereka tetap bertahan dan kuat, punya power luar biasa. Tapi pada hakikatnya di belakang mereka ada kelemahan di situ begitu kan. 01 dan 03 mereka bersatu di DPR, selesai sudah begitu. Kekuatan mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan ini begitu kan ya, bahkan begitu kan. Yang katanya ya makan siang gratis begitu kan. Itu tidak begitu efektif kalau rancangan undang-undang di DPR itu kuat dan tidak diketok palu, mereka tidak akan bisa untuk dilaksanakan. Ya, regulasi ya, penambahan menteri baru ini harus dibahas oleh DPR di situ begitu kan. Maka bukan semerta-merta lalu kemudian seorang presiden lalu kemudian mengadakan bidang kementerian ini kementerian itu, tidak bisa karena harus melalui proses demokrasi yang namanya DPR begitu kan. Kalau DPR sudah terlibat di situ ya kita tunggu saja. Maka makan siang gratis bisa saja ditunda pada akhirnya tahun 2025 nantinya begitu kan. 2029 begitu. Jadi semua apapun kebijakan kalau di DPR tidak kuat, saya kira seorang Prabowo juga tidak kuat satu sisi begitu kan. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.